Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, jumpa lagi dengan saya Ardi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan kebugaran jasmani atau physical fitness. Kebugaran jasmani ini saya sudah petakan beberapa. Yang pertama adalah kecepatan atau yang disebut dengan speed. Yang kedua, kelincahan disebut dengan agility. Yang ketiga, keseimbangan yang disebut dengan balance. Yang keempat, koordinasi yang disebut dengan coordination. Nah, untuk kecepatan, kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan dengan waktu yang sangat singkat. Sedangkan kelincahan, kemampuan seseorang untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Berikutnya nih, keseimbangan. Keseimbangan ini merupakan kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi tubuh dalam melawan gaya gravitasi dan faktor eksternal lainnya tanpa terjatuh. Yang keempat, coordination. Kemampuan untuk melakukan gerakan secara tepat, cermat, dan efisien. Lanjut ke slide berikutnya. Sahabat rumah belajar, kebugaran jasmani ini adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya. Artinya adalah dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Justru dari kebugaran jasmani ini akan mendapatkan tujuan, yaitu menjaga kesehatan kita. Kebugaran jasmani ini memiliki manfaat yang paling utama adalah tubuh kita lebih terasa segar dan sehat. Sahabat rumah belajar, kebugaran jasmani ini terdiri dari beberapa jenis ya. Artinya di sini ada yang namanya untuk kecepatan. Kecepatan itu beberapa jenis atau beberapa macam. Di mana yang pertama adalah untuk kecepatan sprint, di mana yang dimaksud dengan kecepatan sprint ini adalah kemampuan organisme atlet atau seseorang yang bergerak ke arah depan dengan kekuatan atau kecepatan maksimal untuk hasil yang sebaik-baiknya. Nah, sahabat rumah belajar, perhatikan, ada beberapa gambar nih. Ada pemain bola yang merebut bola dengan lawannya. Ini merupakan kecepatan sprint, dilakukan dengan secepat-cepatnya agar kita memperoleh hasilnya. Berikutnya pada cabang atletik, lari sprint, tentunya di sini memiliki yang diutamakan adalah kekuatan dan kecepatan yang maksimal untuk mendapatkan hasil yang baik pula. Berikutnya untuk cabang olahraga renang juga seperti itu, mengutamakan kekuatan dan kecepatan untuk mendapatkan hasil yang baik. Berikutnya, sahabat rumah belajar, setelah tadi kecepatan sprint, ada yang namanya adalah kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi ini adalah kemampuan organisme atlet atau seseorang untuk menjawab rangsangan secepat mungkin untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, perhatikan sahabat rumah belajar, ada nih saya ambil dari cabang atlet bola voli, di mana seorang atlet bola voli yang sedang berusaha mengambil atau menerima bola yang tidak sesuai yang dia inginkan atau yang tidak pas pada saat posisinya, tetapi dia meraih
uh, merangsang agar secepat mungkin dia dapat menerima bola tersebut. Berikutnya, sahabat rumah belajar, ada yang namanya kecepatan bergerak. Nah, ini bagian-bagian dari kecepatannya, speednya. Dimana kecepatan bergerak ini adalah kemampuan organisme, atlet atau seseorang yang bergerak secepat mungkin dalam waktu atau dalam satu gerakan yang tidak berputus. Nah, berikutnya sahabat rumah belajar, ini ada yang namanya gerakan bentuk latihan dari kecepatan itu. Yang pertama ada bisa kita terapkan, yaitu dengan lari naik bukit atau yang disebut dengan uphill. Bisa juga lari jarak pendek seperti itu 40-60 meter. Berikutnya bisa juga ya sahabat rumah belajar, bentuk latihan dan kecepatan ini adalah naik turun tangga. Bisa juga sahabat rumah belajar lari turun bukit atau downhill ya sahabat rumah belajar. Ini adalah bentuk latihan untuk kecepatan. Sahabat rumah belajar dimanapun berada, berikutnya adalah untuk bentuk latihan kelincahan. Nah, untuk latihan kelincahan di sini saya sudah membuat sebuah data konsep ya, sahabat rumah belajar. Yang pertama adalah lari melewati patok secara zigzag ya, bisa dengan patok ataupun kardus bekas dengan jarak 40 cm seperti itu. Untuk melatih kelincahan. Berikutnya sahabat rumah belajar bisa yang namanya adalah melewati box ya, box juga yang dilakukan secara berulang-ulang. Berikutnya sahabat rumah belajar bisa juga lari dengan cara memindahkan benda dengan cepat. Apakah kita buat sebagai stimulus ya, agar si pelari atau yang melakukan latihan gerakan ini agar termotivasi ketika kita membuat sebuah tantangan memindahkan benda dengan cepat. Apakah itu bisa dengan bola ataupun benda yang memang lebih efisien dan mudah didapatkan. Seperti itu ya sahabat rumah belajar. Berikutnya sahabat rumah belajar, bentuk-bentuk latihan dari keseimbangan. Nah, keseimbangan itu tadi bisa disebut dengan istilah balance ya, dimana bisa sikap melayang atau sikap pesawat seperti itu. Berikutnya berjalan lurus, kaki jinjit seperti itu. Nah, bisa juga berdiri dengan satu kaki. Berikutnya sahabat rumah belajar, ada yang namanya koordinasi. Di sini untuk bentuk latihannya bisa diperhatikan, ada salah satu contoh yang sudah saya buat di dalam slide PowerPoint ini adalah jumping jack. Jumping jack ini sangat mudah ya kita lakukan atau kita laksanakan di rumah seperti ini. Sahabat rumah belajar, pada pertemuan kali ini pembelajaran terkait dengan materi jenjang SMA. Di sini saya memberikan sebuah tips ya untuk menjaga daya tahan kita selama kita masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah kita mengkonsumsi makanan aman dan bergizi ya. Berikutnya minum air putih 8 gelas per hari agar kebutuhan air di dalam tubuh kita terpenuhi agar tidak terjadi dehidrasi. Berikutnya adalah olahraga rutin selama 3 menit per hari. Untuk masa pandemi ini memang kita sangat sulit ya untuk berolahraga di lapangan atau berolahraga tim seperti itu, tapi
tidak penghalang ya sahabat rumah belajar, bisa kita manfaatkan olahraga di sekitar pekarangan rumah kita. Berikutnya sahabat rumah belajar, kita bisa tidur cukup 7-9 jam per hari agar imun di dalam tubuh kita tetap terjaga. Berikutnya sahabat rumah belajar, cuci tangan nih secara rutin dengan sabun dan air yang mengalir maksud saya selama 20 jam. Berikutnya sahabat rumah belajar, bisa konsumsi suplemen bila perlu. Nah, saya berpesan kepada kita semua, khususnya saya di masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita stay at home. Kita tetap berdiam diri di rumah, tidak usah keluar kalau memang tidak ada hal yang sangat mendesak. Seterusnya adalah be healthy dan be happy. Itu saja ya sahabat rumah belajar, semoga apa yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.